Seven Podcast. Duh, cuaca kayak gini enak minum susu nih. Tapi bosen minum susu sapi terus. Ada rekomendasi nggak, Tin? Rekomendasi? Udah pernah coba susu almond belum? Itu salah satu makanan fungsional loh. Hah? Makanan fungsional? Apa itu, Tin? Jadi, makanan fungsional adalah makanan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Makanan fungsional ini sering juga disebut sebagai makanan yang mempunyai fungsi kesehatan, khususnya untuk prevention atau pencegahan penyakit. Nah, kacang almond sendiri memiliki manfaat yang sangat baik, seperti sumber protein, vitamin kunci, serat, dan antioksidan. Manfaat kesehatan dari almond mentah membantu meningkatkan popularitas dari si susu almond ini loh. Susu almond memiliki kadar asam lemak tak jenuh yang tinggi. Jenis lemak sehat ini dapat membantu menurunkan berat badan dan memanajemen berat badan juga. Cara buatnya pun gampang loh. Tinggal siapkan kacang almond mentah, air, dan madu atau kurma. Tapi kalau nggak suka manis, boleh di skip aja. Nah, langkah pertama, rendam kacang almond semalaman. Jika sudah direndam, masukkan air dan almond yang sudah disaring ke dalam blender. Tambahkan madu. Blender kurang lebih selama 3-5 menit. Kemudian, tuang ke saringan dan peras hingga tersisa almond yang sudah hancur. Dan susu almond sudah siap disajikan dan dijual. Oh ya, sisa almond tadi bisa dijadikan tepung untuk membuat makarun, pancake, dan banyak makanan lagi. Breaking news. People start consuming almond milk. What are the benefits? First, it is nutritious. They frequently contain vitamin D, calcium, and protein, making them more similar to regular milk in nutritional content. However, almond milk is naturally rich in several vitamins and minerals, especially vitamin E. Second, it is low in calories. Although almonds are 50% fat and high in calories, commercial almond milk is a low-calorie beverage. This means that you can drink a lot of it without it causing weight gain. Third, it is dairy-free. Almond milk contains no cow's milk or other animal product, making it a great option for people following a vegan diet and those who are lactose intolerant or allergic to milk. And the fourth is, enriched almond milk is higher in vitamin D. Many people are low or deficient in vitamin D. This raises the risk of brittle bones, fatigue, and weak muscles. Dengan adanya susu almond, maka kita bisa mengkonsumsi susu dengan produk dan rasa yang berbeda. Namun, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai produk tersebut. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang sosial orang yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa susu almond ini merupakan susu yang sangat mewah. Tetapi, juga ada orang yang menganggap bahwa susu almond ini adalah susu yang biasa saja. Hal ini menggambarkan bahwa manusia memiliki keberagaman, dan dengan keberagaman itu kita diharapkan bisa saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Tuhan menciptakan kita dengan keberagaman dan kita harus saling melengkapi. Keberagaman ini bisa tercipta jika kita bisa sadar bahwa keberagaman bukanlah suatu perbedaan, tetapi sebagai kekayaan yang kita miliki. Maka dari itu, setiap manusia diciptakan memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan dari perbedaan itu, kita harus saling melengkapi. Setiap sifat manusia itu
berbeda-beda loh. Kok bisa? Karena masing-masing dari kita akan mewariskan sifat orang tua kita. Bagaimana caranya? Sifat orang tua akan diwariskan ke kita melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada hal ini, inti sel bertanggung jawab terhadap penurunan sifat. Di dalam inti sel ada kromosom. Kromosom itu benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Kromosom ada dua, yaitu kromosom autosom yang berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme, dan kromosom gonosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Di dalam kromosom terdapat dua asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA berfungsi sebagai unit pewarisan sifat serta pembawa informasi yang stabil, berada di dalam sel dan secara penuh mengontrol keseluruhan aktivitas yang ada di dalam sel. RNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang sifatnya sementara dan sangat berperan penting dalam proses sintesis protein. Di dalam kromosom juga ada gen yang berfungsi sebagai penentu sifat suatu makhluk hidup. Komposisi dan susunan gen disebut genotip. Genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat makhluk hidup yang dapat terlihat. Sifat fenotip merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya. Gen yang sama jenisnya disebut homozigot, sedangkan gen yang berbeda jenisnya disebut heterozigot. Jika gen dominan bersama gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Saat sel sperma dan sel telur menyatu, akan muncul gen baru hasil kombinasi dari gen ayah dan gen ibu yang bisa menentukan karakteristik anak. Gen dari ayah dan ibu bekerja sama, tapi dalam prosesnya ada gen yang melemah, dan ada gen yang menguat, atau ada gen yang bahkan tidak bereaksi sama sekali. Sifat anak akan ditentukan oleh gen yang lebih dominan. Setiap anak akan mewarisi 50% masing-masing gen kedua orang tuanya. Jadi, setiap anak pasti memiliki kemiripan dengan sifat ayah dan ibunya. Karena bayi mendapatkan 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Misal, ayahnya tinggi dan berbadan besar, sedangkan ibunya pendek dan berbadan kurus. Bayinya mungkin akan mewarisi sifat ayah atau ibunya, tergantung siapa yang lebih dominan atau bisa di tengah-tengah. Sifat yang diturunkan dari orang tua pada anaknya bisa dilihat melalui bentuk mata, warna rambut, bentuk mulut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan di atas, bahwa anak akan mewarisi 50% masing-masing gen dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, jangan heran jika ada anak yang matanya sipit seperti ayahnya, padahal ibunya bermata besar, atau bahkan hidungnya mancung seperti ibunya, padahal ayahnya tidak mancung. Begitu juga dengan warna rambut, bentuk mulut, dan lain sebagainya. Seorang ibu memiliki kemungkinan melahirkan anak dengan wajah yang berbeda, karena hasil pengkombinasian gen di setiap kehamilan yang berbeda. Hal ini yang mungkin membuat wajah kita dengan saudara kita tidak selalu mirip, meskipun dilahirkan dari orang tua yang sama, tapi tetap akan ada kemiripan dengan orang tua kita. Oke guys, jadi inti podcast kita hari ini, kita harus bisa saling menghargai perbedaan semua orang. Setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lagi membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan budaya. Karena dengan adanya perbedaan ini, bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi. Oke deh kalau gitu. See you next podcast. Bye.